Dia masuk ring dengan kostum karnaval, bergerak seolah tampil untuk anak-anak dan tersenyum pada pria-pria yang hendak menyakitinya. Paez can win this fight here. This is his opportunity. And sends another trouble again. And down he goes. Dan kemudian menghancurkan mereka. Mereka memanggilnya Maromero, pangeran baru tinju, menggunakan sirkus sebagai senjata melawan petinju terkuat. Namun, untuk memahami bagaimana anak sirkus diri petinju paling dikenang di zamannya, kita harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Jorge Adolfo Paez lahir pada 27 Oktober 1965 di Mexicali, Baja California, Meksiko. Kota perbatasan yang tumbuh dari kehidupan keras, kesibukan dan panasnya. Paez lahir dari keluarga seniman sirkus dan penghibur keliling. Jauh sebelum belajar memukul, Paez belajar salto, atraksi sirkus, membaca penonton, dan memberi sesuatu yang akan selalu diingat. Pamannya mengenalkan tinju pada Paez. Awalnya hanya sebagai sebuah atraksi sirkus sederhana. Namun apa yang awalnya dimulai sebagai keterampilan untuk hiburan, perlahan-lahan berubah menjadi jalan yang membentuk hidupnya. Julukannya Maromero, berasal dari kata Spanyol maroma, yang berarti salto. Dan bukan, itu bukan diberikan oleh seorang promotor tinju. Dia mencoba menjual tiket, tapi dunia lebih dulu mengenalnya sebelum dunia olahraga. Dia akrobat yang akhirnya masuk ring tinju dan akan bertarung begitu. Sirkus memberinya keseimbangan, refleks, dan bakat untuk pertunjukan, tapi tinju memberinya panggung. Dan begitu dia memiliki keduanya, tidak ada seorang pun di dunia yang seperti dia. Pertarungan ini tetap menjadi bagian penting sejarah tinju. Itu adalah pertarungan gelar dunia terakhir dengan 15 ronde yang disahkan IBF sebelum kejuaraan dipangkas jadi 12 ronde. Dan berakhir dengan cara yang tak terlupakan. He's going to have to get Paez's respect at some point here because if Paez thinks he can walk through boxing, the left jab is both good. Grove of doing that is hit him underneath about the same way, only the tail is the difference. Seems to stay. He's going to have to take away the legs of Grove. Awalnya, Grove tampak unggul. Dia menggunakan jangkauannya, jabnya, dan permainan kakinya untuk mengontrol jalannya pertarungan dan membuat Paez terus mengejarnya. Grove terus unggul di setiap ronde dan meraih keunggulan. Ronde ke-15 pun dimulai. Saat itu, Paez mengubah semuanya. Ia berhenti bertarung seperti harapan Grove dan mengubah ring jadi panggungnya. Ia menurunkan tangan sambil bermain ritme, menghindari pukulan dengan cara aneh sambil melempar tatapan yang tak dimengerti Grove. Itu cara memecah konsentrasi Grove dan mengubah suasana pertarungan. Still with his mouth wide open. That's a right hand by Grove. Heat of this long fight too. Grove going on here with the people in the crowd. Penonton datang berharap Grove menghabisi badut Meksiko. Justru melihat seniman sirkus mengalahkan juara dunia di ring. Di ronde terakhir, akrobat meledak dan menjatuhkan juara tak terkalahkan 3 kali di 3 menit terakhir.
Ketika bel berbunyi, para juri memberikan kemenangan dengan keputusan mayoritas kepada Jorge Paez. Begitu saja, pria yang sering dianggap sebagai badut oleh banyak orang telah menjadi juara dunia. Si badut sudah merebut mahkota itu. Semua orang di sana selalu mengingatnya. Saat gelar juara duniamu direbut pria lain, pasti kau ingin tahu alasannya. Pelajari rekamannya, temukan kesalahannya, lalu kembali dengan perbaikan. Kelvin Grove adalah profesional. Dia kembali yakin kekalahan pertamanya hanya kebetulan. Dengan persiapan dan rencana lebih matang, dia yakin akan merebut kembali gelarnya. Namun dia salah. Kali ini Paez tak perlu 15 ronde untuk membuktikan. First round action. 16 feet 3 inches inside the ropes. It is very slow. He's got to keep that contact. Paez, Grove is using his lateral movement. Di pertarungan pertama, Paez baru bisa membalikan keadaan di ronde-ronde akhir. Tapi kali ini, Paez tampil lebih baik sejak awal. Dia lebih tajam, tenang, dan berbahaya. Calvin Grove complained to the referee because wind, no circulation, really no air at all. Paez has to have the last word. And now Paez switching again to the southpaw. Grove just stands in there. Seiring berjalannya ronde, rasa frustrasi mulai terlihat jelas. Grove mulai lelah, bukan hanya karena pukulan, tapi juga gaya bertarung Paez. Paez tidak berdiri di hadapannya seperti petinju biasa. Ia membuat lawan sering no-esep, terus mengganti posisi dan merusak ritmenya. Grove kembali harus bertarung dalam laga yang tidak ia inginkan. Ia mulai melemah. Has not been a busy night. IBF featherweight title on the line. Heavy punches is again. The right eye of Grove here in round 10. And there again is that slap by Paez. Di ronde ke-11, Grove kelelahan, terluka dan putus asa. Paez mengakhiri pertarungan dengan uppercut kiri hebat. Wobbly legs of Calvin Grove. Round 11. He's down. A big left uppercut. Grove does not look like he's going to make it up this time. And TKO di ronde 11, Maromero membuktikan kemenangan pertamanya bukan kebetulan. Bukan soal hoki, dia sudah paham gaya Kelvin Grove. Akhir tahun 1989, Maromero kini bukan sekedar juara unik untuk hiburan saja. Dia kini menjadi petinju yang patut diperhitungkan lawan-lawannya. Pada 9 Desember di Reno, Nevada, dia mempertahankan gelar kelas bulu IBF-nya melawan Lupe Gutierrez, penantang tangguh yang meraih kesempatan lewat kerja keras. Gutierrez kesana bukan untuk mengagumi pertunjukan, tapi untuk mengujinya. Dia tangguh, bertekad, dan tipe lawan yang ingin membawa sang juara ke pertarungan sulit dan tidak nyaman. Saat bel berbunyi, Paez langsung melakukan hal yang membedakannya dari orang lain. Dia menyuguhkan Gutierrez gerakan, perubahan ritme, provokasi, dan sudut sulit ditebak. Yang terlihat seperti permainan sebenarnya adalah kendali. concerned about the ankle problem because of the tremendous right hand by Paez. It seems like he's got for the challenger, Gutierrez. That's another one of those right hands that he loves to throw. And now Paez getting caught by Paez. Di menit awal, jual beli pukulan sengit membuat kelopak mata kiri Paez robek. Tiba-tiba, penonton menyaksikan pertunjukan yang berbeda. Badut itu sedang berdarah. Gutierrez yang menyadari luka itu segera menyerang untuk memanfaatkannya. Namun, Maromero sangat lincah.
cepat, dan sulit ditangkap. Bahkan, saat pertarungan memanas, Paes tetap tenang dan terus memaksa penantangnya bertarung dengan ritmenya. Di ronde ke-6, wasit mengurangi 1 poin dari Paes karena memegang kepala Gutierrez saat memukul. Itu adalah peringatan yang jelas, sebuah teguran di depan umum. Di waktu lain, pertarungan itu mungkin sudah dihentikan. Sebaliknya, itu menyulut sumbu. Segera setelah penalti itu, Paes menjadi sangat marah dan melancarkan pukulan bertubi-tubi tanpa balasan ke Gutierrez hingga wasit menghentikan pertarungan. Jika kamu menghukum Maromero, dia akan menghukummu karenanya. Aksi badutnya punya sisi yang penuh amarah. Di ronde 6 lawan Lupe Gutierrez, seluruh stadion melihat dengan jelas seperti apa dirinya. Ingin tahu cara Jorge Paes memakai aksi badut sebagai senjata? Ini adalah salah satu pertarungan terbaik untuk ditonton. Let's go to Jimmy Lennon Jr. I can't stand it. Alan Makitoki datang dengan kepercayaan diri seorang penantang yang merasa sudah siap menghadapi apapun yang bisa dilontarkan oleh Paes. Tapi dia tidak siap menghadapi ini. Paes, some repute, and an acrobat. Today at the weigh-in, he had a miss that came down on the top of his head. Would have a substitute in there. Sejak bel awal, Paes membuat pertarungan jadi tidak nyaman. Dia menyerang dari sudut aneh, terus mengubah ritme dan sering melempar tatapan pada Makitoki yang tak dimengertinya. Selain itu, dia terus-menerus mengejek Makitoki, membuat semuanya tampak seperti pertunjukan sirkus. Right in the mid. So he's everybody's waiting for a flurry and Paes will give it to us in a minute. Itulah yang membuat badut sirkus sangat berbahaya. Pertunjukan adalah bagian dari pertarungan, bukan terpisah. Ejekan itu mengganggu konsentrasi. Gerakannya membuka celah, dan setiap kali Makitoki lengah, Paes menghukumnya berat. He puts his arm around him and hugs him. It's a tough job because the clowning would be over. Because Boom Boom did the winner between Panzienza and Camacho. Deviation from a true boxing match. I'm not saying that Makitoki isn't trying. Paes menari dan bertingkah konyol selama pertarungan, menghibur penonton sambil terus membuat Makitoki frustrasi. Namun di balik pertunjukan itu, Paes menunjukkan teknik unggul dan pukulan tepat, mendominasi pertarungan, dan membuktikan dia mampu meningkatkan intensitas saat dibutuhkan. Horse feathers. It does. I saw him once when we were down in Tijuana. Athletic Commission sent Rosadia to both corners. Setelah serangkaian pukulan keras, wasit menghentikan pertarungan di akhir ronde ke-6.
memberikan kemenangan KO untuk Paes. That's the end of the round. Now let's see if it's the end of the fight. I think it is. I think that was determined before the start of the round. Now, Here comes Dr. Robert Burns in the ring. the fight is over. It stopped as we told you it would be. Alan Makitoki adalah petarung tangguh. Namun, dia kewalahan menghadapi kecepatan, kekuatan, dan perang psikologis Paes. Troy Dorsey bukanlah lawan yang mudah untuk disingkirkan. Dia juara dunia kickboxing yang beralih ke tinju profesional dan menunjukkan kemampuan serta ketangguhan melebihi ekspektasi. Dia berbahaya, tangguh, dan bukan petinju yang akan terintimidasi oleh pertunjukan sirkus. Tapi Maromero bukan badut biasa. Itu adalah pertarungan yang berat. Dorsey mengatur tempo, melancarkan banyak pukulan, dan memaksa Paes berjuang keras di tiap ronde. Setiap detik berlalu, tekanan Dorsey membuat sang juara tidak nyaman. Jelas, ini bukan pertahanan gelar yang mulus dan mudah. Namun, Paes bertinju lebih bersih. Ia bergerak lebih baik, lebih hati-hati memilih pukulan, dan menemukan cara menahan Dorsey agar tetap mengendalikan pertarungan. Di ronde kedua, ia bahkan menjatuhkan Dorsey, yang menjadi momen penting dalam pertarungan sengit. Sepanjang pertarungan, Maromero membuktikan julukannya sebagai pangeran badut tinju. Dengan manuver khas seperti menunduk, meliuk, dan aksi spektakuler yang terus menghibur penonton. Setelah 12 ronde berat, Jorge Paes mempertahankan gelar IBF-nya melalui keputusan terpisah melawan lawan dengan catatan pertarungan yang sangat solid. Itu bukan malam termudah baginya. Banyak orang mengira Dorsey sudah berbuat cukup, tapi Paes tetap membawa pulang sabuknya. Dan satu lagi pertahanan gelar yang sukses. Maromero tidak hanya bertingkah seperti badut, dia adalah petinju kelas bulu terbaik di dunia. Pertarungan ulang dengan Louis the Shooter Espinoza jauh lebih penting dari yang pertama dalam segala hal. Taruhannya lebih besar, panggungnya lebih megah. Dan Paes adalah petinju yang berbeda, lebih tajam dan lebih lengkap dibandingkan saat ia bertarung imbang di Phoenix, kurang dari setahun sebelumnya. Louis Espinoza kini juara kelas bulu DBO. Artinya ini bukan sekedar pertahanan gelar, tetapi juga pertarungan unifikasi. 2 gelar dunia diperebutkan. Paes berupaya mempertahankan sabuk IBF-nya dan menegaskan posisinya sebagai petinju kelas bulu terbaik dunia yang tak terbantahkan. Pada ronde awal, Espinoza memakai teknik tinju untuk mengatur tempo dan unggul di kartu penilaian. Telling blows, terrific what he's doing. That's against the rules. I'm going to stop it, and I'll take points if necessary. Which was really a slow starter, but he did win the first 2 rounds of that previous bout against Paez. Well, he won them. This is not the same guy I fought a little while ago. This is the premiere of the Saturday Sports Showcase. Kenangan hasil imbang itu masih membekas di Paes. Dia tampil lebih bersemangat, presisi, dan ingin bertarung, membuat Espinoza kesulitan. Effective punches, and his defense. That frequently uppercuts, and we have not seen that to this point. Champion Jorge Paez taking a good combination. You wonder about those
Espinoza tetap tangguh, tetap berbahaya, dan tetap cukup bagus untuk membuatnya menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Tapi, seperti di pertarungan pertama, Paes menemukan ritmenya di ronde-ronde tengah dan menguasai paruh kedua pertarungan. Para juri melihat perubahan momentum signifikan, memberi Paes 6 dari 7 ronde terakhir. Kind of corner work that you see Paez, and watch him look at the camera. Is that crazy or what is that? Paez in front, but I thought he lost that last round. He climbed. Once again, Luis Espinoza and Jorge Paez. Espinoza is the one-time WBA junior featherweight champion. We approach 30 seconds to go. They go the distance. They go 12. Setelah 12 ronde, Jorge Paes menang lewat keputusan terpisah. Dia mempertahankan Guari BF, merebut sabuk WBO Espinoza, dan pulang dari Las Vegas sebagai juara unifikasi kelas bulu. Sang badut tak hanya tampil malam itu, tapi juga membawa 2 sabuk juara. Dari sirkus keluarga di Mexicali ke puncak divisi kelas bulu, Jorge Maromero, Paes membangun karir yang tidak pernah mirip dengan siapapun. Membuktikan petinju bisa menghibur sekaligus berbahaya. Di olahraga yang dipenuhi pria berusaha terlihat berbahaya, Maromero justru ceria, tak kenal takut, dan tetap tak terlupakan.